Hai, selamat datang kembali di Bitwise. Ramai penyokong kripto sering menyata Bitcoin sebagai emas digital, tetapi bagaimana BTC menumpuk terhadap emas sebagai perlaburan jangka panjang? Hari ini, kita akan membahas lebih teliti tentang ini dan mempertimbangkan semua aspek dari konsep simpanan aman. Sebelum kita mulai, mohon sokong kami dengan berlangganan, suka, dan kongsi, terima kasih. Munculnya angka inflasi tinggi selama 40 tahun dan ekonomi global yang semakin mengerikan telah mendorong banyak analis keuangan untuk mengesyorkan perlaburan emas untuk melindungi dari harga turun naik dan penurunan nilai dolar Amerika Syarikat. Selama bertahun-tahun, pedagang kripto menyatakan Bitcoin sebagai emas digital. Tetapi apakah itu sebenarnya perlaburan yang lebih baik daripada emas? Mari kita lihat beberapa hujah konvensional yang dikutip ketika memuji emas sebagai perlaburan dan mengapa Bitcoin mungkin menjadi pilihan jangka panjang yang lebih baik. Kekalan nilai. Salah satu alasan paling umum untuk membeli emas dan Bitcoin adalah karena mereka memiliki sejarah mempertahankan nilainya melalui masa ketidakpastian ekonomi. Fakta ini telah didokumentasikan dengan baik, dan tidak dapat disangkal bahwa emas telah menawarkan perlindungan kekayaan terbaik dari segi sejarah, tetapi tidak selalu sedemikian dalam mempertahankan nilainya. Kami akan melihat beberapa harga segi sejarah emas dalam jangka waktu setengah abad. Karta ini menunjukkan bahwa pedagang emas juga telah mengalami penurunan harga yang lama. Misalnya, seseorang yang membeli emas pada bulan September tahun 2011 harus menunggu hingga Juli tahun 2020 untuk kembali ke zona hijau, dan jika mereka terus memegang, mereka akan sekali lagi hampir rata atau di bawah air. Dalam sejarah Bitcoin, tidak pernah membutuhkan lebih dari 3 hingga 4 tahun untuk harganya kembali dan melampaui tahap tertinggi, menunjukkan bahwa pada garis waktu jangka panjang, Bitcoin bisa menjadi penyimpan nilai yang lebih baik. Bisakah Bitcoin menjadi lindung nilai inflasi yang lebih baik? Emas secara segi sejarah dipandang sebagai lindung nilai yang baik terhadap inflasi karena harganya cenderung naik seiring dengan kenaikan kos biaya hidup. Namun, melihat lebih dekat pada karta untuk emas dibandingkan dengan Bitcoin menunjukkan bahwa sementara emas telah melihat kenaikan sederhana sebesar 22% selama 2 tahun terakhir, harga Bitcoin telah meningkat 311%. Di dunia di mana kos biaya hidup secara keseluruhan meningkat lebih cepat daripada yang dapat ditangani kebanyakan orang, memegang aset yang dapat melebihi kenaikan inflasi sebenarnya membantu meningkatkan kekayaan daripada mempertahankannya. Sementara naik dan penurunan harga pada tahun 2022 sangat menyakitkan, Bitcoin masih memberikan lebih banyak keuntungan bagi investor dengan waktu beberapa tahun. Bitcoin dapat mencerminkan emas selama ketidakpastian geopolitik. Sering disebut sebagai komoditas krisis, emas dikenal memiliki nilainya selama masa ketidakpastian geopolitik karena orang-orang diketahui berlabur dalam emas ketika ketegangan dunia meningkat. Sayangnya bagi orang-orang yang berada di zona konflik atau daerah lain yang rentan terhadap ketidakstabilan, membawa benda berharga adalah berisiko tinggi, dengan orang-orang yang menjadi sasaran penyitaan dan pencurian aset. Bitcoin menawarkan pilihan yang lebih selamat bagi orang-orang dalam situasi sedemikian karena mereka dapat menghafal frasa benih dan tanpa ketakutan kehilangan dana mereka. Begitu mereka mencapai tujuan mereka, mereka dapat mendapat kembali dompet kripto mereka dan memiliki akses semua dana mereka. Sifat digital Bitcoin dan ketersediaan beberapa pasaran terdesentralisasi dan pertukaran peer-to-peer seperti lokal Bitcoins memberikan peluang lebih baik untuk memperolehi Bitcoin.
Dolar Amerika Syarikat kehilangan nilainya berterusan. Dolar naik sikit dalam beberapa bulan terakhir, tetapi tidak selalu demikian. Selama periode di mana nilai dolar jatuh terhadap mata uang lain, pelabur diketahui berkawan-kawan kepada emas dan Bitcoin. Jika berbagai negara terus menjauh diri dari dolar AS yang sentral menuju pendekatan yang lebih multipolar, mungkin ada sejumlah besar pelarian dolar, tetapi dana tersebut tidak akan masuk ke mata uang yang lebih lemah. Meskipun emas telah menjadi aset utama selama ribuan tahun, emas tidak digunakan atau diterima secara luas dalam masyarakat digital modern kita, dan kebanyakan orang di generasi muda bahkan belum pernah melihat shilling emas secara fisikal. Untuk kelompok ini, Bitcoin mewakili pilihan yang lebih mesra yang dapat diintegrasikan ke dalam gaya hidup masyarakat yang menuju digital, dan tidak memerlukan keselamatan tambahan atau penyimpanan fisikal seperti peti besi. Bitcoin itu terhad dan deflasi. Ramai pelabur dan pakar keuangan menunjukkan kredit terhad emas setelah bertahun-tahun pengeluaran menurun sebagai alasan emas merupakan pelaburan yang baik. Diperlukan waktu 5 hingga 10 tahun bagi lombong baru untuk mencapai keluaran, yang berarti peningkatan keluaran yang cepat tidak mungkin terjadi, dan bank sentral secara signifikan memperlambat tahap penjualan emas mereka pada tahun 2008. Meskipun demikian, diperkirakan masih ada lebih dari 50.000 metrik ton emas di tanah, yang dengan senang hati akan difokuskan oleh para perlombong jika terjadi kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain, Bitcoin memiliki hedge tetap sebesar 21 juta dan keluaran terjadi pada tahap yang diketahui. Sifat umum dari blockchain Bitcoin memungkinkan lokasi setiap Bitcoin diketahui dan dikenal pasti. Tidak ada cara untuk benar-benar kenal pasti semua emas di bumi ini, yang berarti bekalan yang sebenarnya tidak akan benar-benar diketahui. Karena itu, Bitcoin menang perdebatan terhadnya, dan ini adalah bentuk uang tersulit yang diciptakan oleh umat manusia hingga saat ini. Semoga Anda belajar sesuatu di episode ini. Terima kasih tonton sampai akhir. Jika Anda juga tertarik untuk berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turunnya, buka bahagian hadiah dan masuk kod hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli mata uang kripto. Promosi terhad, beli minimal Rp100 kripto manapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kod sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan Anda sendiri.